Aksi nyata modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Saya Muhammad Kufron, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kota Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video ini saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran modul 1.2 ini, saya belajar banyak hal, yaitu bagaimana harus menciptakan profil pelajar Pancasila dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja, namun juga harus melibatkan seluruh pihak. Sesuai dengan rencana 4P pada koneksi antar materi, dalam aksi nyata ini dapat dijelaskan diantaranya: 1. Perencanaan, 2. Saat pelaksanaan pembelajaran, 3. Melakukan refleksi, tantangan dan solusi, yang terakhir testimoni. Pada pengembangan diri yang sederhana konkret ini dapat dilakukan sendiri dari sekarang, antara lain melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar terwujud profil pelajar Pancasila. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan sebelum aksi nyata, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat dan wakasek kurikulum yang berkaitan dengan kegiatan supervisi, kemudian membuat perangkat pembelajaran, ATP, dan modul ajar beserta perangkat lainnya, kemudian menyiapkan ruang digital. Kolaboratif ini bersama rekan sejawat menciptakan harmonisasi profesi guru. Yang kedua, saat pelaksanaan pembelajaran. Adapun rangkaian kegiatannya sebagai berikut. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita diawali dengan doa. Sesuai dengan percaya masing-masing, membaca doa belajar bahasa Indonesia. Semangat! Semangat! Nah, terkait dengan tujuan hari ini, yaitu kalian dapat memahami konseptual dan penalaran keterampilan laporan hasil observasi dalam bentuk produk scrapbook, buku tempel secara berkolaborasi, artinya seperti itu. Karena di sini adalah scrapbooknya juga bukan hanya dari kelas kalian, ada dari kelas lain juga. Ada tentang sampah dan tentang binatang. Yang kemarin kalian tentang apa? Binatang. Nah, untuk ciri kebahasannya jelas di sini, penjelasan sesuatu objeknya tunggal jelas. Jadi tunggal itu apa? Yang kita bahas apa? Misalnya sapi ya sapi, tentang luwak ya luwak. Fokus pada kelompok itu ya kemarin ya. Nah, sesuai dengan fakta yang didapat dari penelitian, pastinya kalian hanya mengamati saja. Kalau penuntut secara luas ya, kalian hanya bisa mengamati satu objek tunggal. Silakan kalian catat, perhatikan dan diskusikan produk kerja dalam bentuk scrapbook yang kalian pegang ini ya. Ya, saling diskusi. Silakan tiap kelompok membuat simpulannya dari sekarang. Dalam kegiatan ini berkolaborasi, berdiskusi dan mendampingi murid untuk menghasilkan karya dan tindakan kreatif dan berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang hasil observasi mengenai sarang burung walet. Mengapa harga walet bisa tinggi dan mahal? Ada yang kata Belanda membuka perkebunan komersial pada abad ke-18. Anggap kelompok 2. Buka lagi coba. Nah, itu jenis-jenis apa? Tepuk tangan buat kelompok 4. Selanjutnya kelompok Binatang obat yang di dalamnya lima, beri tepuk tangan. Sistematis itu yang seperti apa? Tunjukkan jawabanmu sekarang. Tunjukkan jawabannya sekarang. Yang sudah tutup ditutup. Rata-rata kelas ini sangat bagus ya.
menunjukkan bahwa di kelas ini menunjukkan nilainya di atas rata-rata 86 untuk bagian A dan bagian B-nya 89. Rata-ratanya sudah dianggap penilaian yang dilakukan dengan tujuan memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mencapai tujuan pembelajaran. Informasi perkembangan murid setelah pembelajaran dalam kompetensi teks, laporan hasil observasi. Masih dalam tahap pelaksanaan pembelajaran, saya melakukan penilaian autentik atau kinerja dan proyek melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dalam bentuk video hasil observasi dengan menggunakan media Google Form. Selanjutnya, berikut contoh video yang sudah terkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjal Hussein Zalfa dari kelas 10-7 dan teman saya. Jadi di sini saya mewawancarai tentang hasil observasi pada kelompok tiga. Jadi apa sih kegunaannya scrapbooknya kelompok tiga? Oke, di sini saya akan menjawab tentang kegunaan dari scrapbook tersebut. Kegunaannya yaitu bisa untuk dijadikan bahan informasi, yaitu memberitahu dan menjelaskan mengenai seputar burung walet tersebut. Jadi pertanyaan selanjutnya gimana caranya untuk membuat scrapbook? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, di sini pertama kita harus menentukan ide atau sumber nih dan topik untuk yang akan kita buat. Selanjutnya yaitu kita menyiapkan bahan-bahan seperti kertas karton, kardus, lem, gunting, dan bahan-bahan lainnya. Cara pembuatannya itu pertama kita ukur dulu kardus yang kita buat sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Setelah itu kita sampul si kardusnya untuk menutupi bagian kardus. Setelah disampul, scrapbook tersebut kita isi nih dengan seputar burung walet, yaitu ada judul, ada deskripsi, tentang manfaat, dan sebagainya. Nah, setelah jadi, kita boleh menghias dengan menempelkan gambar-gambaran yang lucu dan menempelkan juga tentang gambar si burung waletnya untuk memberitahu informasi. Mungkin itu adalah langkah-langkah cara pembuatan scrapbook yang kelompok saya dapat jelaskan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang refleksi pembelajaran merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di mana siswa saya memberikan umpan balik terhadap saya dan terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi pada proses pembelajar yang telah selesai dan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, siswa dapat menyampaikan harapannya terhadap pembelajaran yang akan dijalani. Dari pembelajaran tersebut, saya harus melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Adapun yang menjadi tantangannya adalah masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman, hanya diam saja mengandalkan teman. Dan tantangan berikutnya yaitu masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi ke depan. Sehingga saya mempunyai solusi yang saya harus berikan, yaitu melakukan pembimbingan secara personal, melatih mereka untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Ulsania Zalfa, kelas 10-7 dari SMA Negeri 7 Cirebon. Saya sangat senang sekali belajar bahasa Indonesia dengan Bapak Muhammad Gufron. Apalagi pelajaran hari ini tentang laporan hasil observasi secara berkelompok. Sehingga kami dari kelas 10-7 lebih aktif untuk belajar, berkolaborasi, bernalar kritis, kreatif, dan mengeksplorasi. Serta belajar bahasa Indonesia sangat menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait aksi nyata modul 1.2. Jadikanlah guru penggerak menjadi contoh teladan bagi anak didiknya. Maka
wajib bagi seorang guru untuk selalu mengembangkan dirinya secara berkelanjutan dan konsisten. Terima kasih sudah menonton aksi nyata modul 1.2. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.